BNK masih banyak terdapat kebingungan yang terjadi di masyarakat tentang upaya hukum apa yang dapat diajukan ke pengadilan pajak. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang masalah upaya hukum banding versus gugatan dalam sengketa pajak. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, di video ini semata-mata ditujukan untuk edukasi saja, bukan untuk dijadikan advice atas permasalahan Anda. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian mengenai banding. Dalam perpajakan, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya pada pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa banding merupakan sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak atas suatu keputusan yang dapat diajukan banding sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 31 ayat 2 menyebutkan juga bahwa pengadilan pajak dalam perihal banding ini hanya berkuasa untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan dikecualikan apabila terdapat ketentuan lain yang diberlakukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, dapat diartikan juga bahwa pengajuan banding ini dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak atas sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan keberatan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan. Banding juga merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan setelah wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatannya. Nah, bagi wajib pajak yang ingin mengajukan banding kepada pengadilan pajak, untuk syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan atau diketahui yaitu 1. Untuk permohonan banding harus diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada pengadilan pajak. Untuk syarat nomor 2, jangka waktu yang ditentukan dalam mengajukan banding ini adalah 3 bulan. 3 bulan saat diterimanya surat keputusan keberatan yang diajukan. Banding tersebut dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain dalam Undang-Undang Perpajakan. Syarat yang ketiga, atas satu keputusan dapat diajukan dengan 1 surat banding. Untuk syarat yang keempat, permohonan atas banding diajukan ke pengadilan pajak dengan disertai alasan yang jelas serta dicantumkan juga tanggal diterimanya atas surat keputusan yang hendak diajukan banding. Untuk syarat nomor 5, pada pengajuan surat banding dilampirkan juga salinan atas surat keputusan yang hendak kita ajukan bandingnya. Untuk persyaratan nomor 6, permohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang sebagaimana yang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Demikianlah penjelasan mengenai banding. Berikutnya saya akan menjelaskan penjelasan mengenai gugatan. Untuk penjelasan mengenai gugatan, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan juga bahwa gugatan merupakan sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak atau atas keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan dengan kebijakan undang-undang yang berlaku. Untuk pengajuan gugatan yang dapat disengketakan adalah terkait prosedur pelaksanaan dan juga penerbitan surat-surat keputusan meliputi 1. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau atas pengumuman lelang. 2. Keputusan pencegahan dalam rangka adanya penagihan pajak. 3. Keputusan yang berkait dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang KUP.
4. Surat keputusan pajak atau surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara dalam ketentuan undang-undang pajak, undang-undang perpajakan. Dalam perihal pengajuan gugatan ini, surat balasan yang diterima atas pengajuan gugatan dari wajib pajak atau penanggung pajak itu akan disebut sebagai surat tanggapan. Untuk syarat-syarat permohonan gugatan yang perlu diperhatikan yaitu kita harus memperhatikan bahwa permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang akan kita ajukan kepada pengadilan pajak. 2. Pengajuan gugatan diberikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihannya. 3. Pengajuan gugatan diberikan dalam jangka waktu yaitu 30 hari atas keputusan lain selain gugatan sejak tanggal diterimanya atas keputusan yang digugat diterima. 4. Atas waktu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan dapat diajukan dalam satu surat gugatan. Nah, setelah mengetahui penjelasan terkait dengan gugatan dan banding, dapat kita simpulkan bahwa antara banding dan gugatan perbedaan utamanya itu terletak pada objek yang disengketakannya. Untuk permohonan atas banding hanya mengakomodasikan permasalahan yang berkaitan dengan surat keputusan keberatan yang secara umum merujuk pada perbedaan penafsiran atau hal lainnya yang dapat memicu perbedaan pula dalam perhitungan pajak yang terhutangnya. Nah, sedangkan untuk permohonan atas gugatan, objek yang disengketakannya ini hanya terkait dengan prosedur dan ketentuan formal atau mengenai tata cara dalam pelaksanaan keputusannya yang berkait dengan pelaksanaan perpajakan. Maka, lingkup masalah yang diajukan dalam gugatan ini akan lebih luas dibandingkan dengan lingkup dalam banding. Nah, untuk penjelasannya demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan share jika materi ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Silakan juga diberikan komentar untuk seputar materi yang ingin Anda request. Sampai jumpa. Oke, lebih